Yesus lagi tinggal, amin. Go! Kebesaranmu, sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, sorakan tinggi namamu. Tadang Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu kaino ay tumpinay mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan Maraja ikinawonu pengusiko kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus kampamasi kumaken sanay dati unsayo kekongawi dan sana asona Tadang Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu kaino ay topinay pamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan kumaraja ikinawonu pengusiko nongkongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus dan pamasi kumaken sanay dati unsayo nongkongawi dan sana asana tutana toko kinarohingan pengusiko kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus kan pamasi kumaken sanay dati unsayo kekongawi dan sana asana tutana toko kinarohingan
masih ku makan sanai rati un soyo lokong awi dan sana I osono utana toko kinorohinga Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atas kita. Kami sembah nama Yesus yang telah mati.
Shalom saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah raya online SIB Bandar Ipoh. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sangat mengucap syukur karena Tuhan sentiasa mengasihi kita, amin. Nah, sehingga saat ini Tuhan membenarkan kita untuk bersama-sama di dalam ibadah raya online ini. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita mulai ibadah raya kali ini, kita akan bersama-sama dengan saudara Kasidi di dalam doa syafaat dan kita terus memuliakan Tuhan bersama saudari Nana bersama dengan timnya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Mari sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan serta doa syafaat. Baiklah, sebelum kita meneruskan doa kita pada hari ini, mari kita lihat perkara doa untuk minggu ini. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini ke atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang dalam minggu ini, dan serta memberikan kami kesehatan yang baik dan kekuatan kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan, khususnya bagi yang bekerja maupun yang belajar, dan tidak kira dimanapun kami berada sepanjang minggu ini. Tuhan, kami ingin mendoakan pada hari ini, khususnya juga Tuhan untuk para pemimpin gereja dari peringkat pusat SAB Semenanjung hinggalah ke kepemimpinan gereja lokal ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap pemimpin ya Tuhan, pemimpin gereja ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka Tuhan dalam apapun keputusan dan juga pekerjaan mereka Tuhan, dan serta apapun yang mereka ingin lakukan ya Tuhan, agar Engkau tetap memberikan mereka kebijaksanaan dan juga hikmat yang datang hanya dari Engkau ya Tuhan dalam melakukan setiap perkara apapun yang mereka ingin lakukan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mendoakan khususnya pada ketika ini untuk pasti gereja kami Tuhan, yaitu Pastor Jumi dan keluarga Tuhan, agar Engkau tetap memberkati mereka Tuhan sebagai satu keluarga yang utuh ya Tuhan, dan juga terus memberikan mereka rezeki yang berkelimpahan dan terus mencukupkan mereka Tuhan dalam apapun yang mereka kekurangan ya Tuhan. Seterusnya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk para petugas dalam tempo PKP pada ketika ini, yaitu khususnya untuk para polis, tentara, rela dan juga sukarelawan, serta dokter dan juga nurse, agar mereka terus berada dalam perlindungan-Mu, dan juga Engkau tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dan kesabaran dalam berhadapan dengan tugas yang sangat penting pada ketika ini Tuhan. Dan juga kami mendoakan juga khususnya untuk para pemimpin negara ini Tuhan, agar Engkau tetap memberikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan dalam melakukan tugas mereka ya Tuhan, dan serta untuk PKP yang akan dilanjutkan sehinggalah ke 31 Desember pada tahun ini Tuhan. Kami serahkan setiap apapun keraguan kami, kerisauan kami, dan serta apapun yang kami lalui pada ketika ini, agar Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Seterusnya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk setiap penduduk negara ini, yaitu negara Malaysia ya Tuhan, agar kami tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan dalam penguatkuasaan PKPP ini Tuhan, agar kami terus memakai mask dan juga untuk mematuhi setiap ketetapan yang dilakukan oleh kerajaan ya Tuhan. Dan juga seterusnya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk kerajaan Malaysia Tuhan, agar terus diberi hikmat dalam menangani cabarannya ekonomi, agar ada campur tangan-Mu dalam setiap urusan yang ingin kami lakukan, yang ingin kerajaan kami lakukan ya Tuhan pada ketika ini, maupun dari politik maupun dari segi ekonomi Tuhan, agar Engkau tetap menyertai Tuhan apapun itu ya Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan, itu saja perkara doa kami pada hari ini Tuhan, agar Engkau tetap menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan.
Amin. Shalom, bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya hari ini kita tetap bersemangat hingga pada saat ini. Dan saya percaya walaupun dimanapun kita berada, kita tetap terus akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita teruskan dalam pujian dan penyembahan kita. Kita angkatkan lagu ini, Lebih Daripada Pemenang. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita katakan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Ibaratkan panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh, oh, oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Ibaratkanlah panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkanlah panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama saya kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pandinya Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Tatkala Raja, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, mari kita terus bersemangat buat Tuhan kita. Mari kita angkatkan lagu ini, Sungguh Ku Bangga Bapa. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita sambil kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Katakan, sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya, saya percaya kita sudah disegarkan dengan pujian sebentar tadi. Dan mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan penyembahan ini lebih dalam. Ku menyembah. Haleluya. Kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidup.
Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata Sepanjang hidup haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan haleluya, segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya Yesus, inilah penyembahan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi ini untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya sehingga kami benar-benar mengalami hati-Mu, akan bertemu dengan Engkau secara pribadi saat kami mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sehingga kepada ayat yang ke-31. Kitab Yesaya 40 ayat yang ke-27 sehingga kepada ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel?
hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menarik tema yang sederhana pada pagi ini bicara tentang iman berbicara menunggu waktu Tuhan. Iman berbicara menunggu waktu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi jangan lupa bahwa sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian dalam kehidupan kita yang perlu kita persiapkan. Karena kehidupan ini begitu banyak cobaan, kehidupan ini begitu banyak tantangan. Kita memerlukan Tuhan. Dan di dalam berhadapan dengan situasi apapun, kita memerlukan Tuhan dalam apapun. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, di mana bangsa Israel khususnya, apakah respon mereka terhadap Tuhan Allah pencipta dalam kehidupan mereka? Sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, bagaimana respon sikap hati mereka sebenarnya? Mereka harus bersungguh-sungguh, bersemangat, bergairah, bahkan bersyukur karena memiliki Allah yang hidup. Tapi kenyataannya ada beberapa bagian yang Tuhan Allah tegur dalam kehidupan mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, poin yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Bayangkan Allah sedang perhatikan sikap hati mereka. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut. Saya menarik poin yang pertama bicara tentang Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat. Iman itu berbicara bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Di dalam ayat ini berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Seolah-olah bangsa Israel ini Tuhan melupakan mereka. Tuhan terlambat menolong kehidupan bangsa ini. Bahkan apa yang Allah perhatikan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Seolah-olah bangsa Israel pada waktu itu merasa bahwa Allah tidak peduli mereka. Merasa bahwa Allah lambat-lambat menarik-narik waktu untuk menolong bangsa ini dalam awan. Mereka begitu diperhatikan Allah bahwa jiwa mereka tertekan, merasa tidak dipedulikan Tuhan pada waktu itu. Tapi yang sebenarnya Allah sudah mengerti, Allah sudah tahu apa yang sedang terjadi dalam hati mereka. Bahkan Allah sendiri tahu, bahkan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Mereka tidak merasa ada pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Inilah sikap bangsa Israel pada waktu itu. Inilah bangsa yang selalu melupakan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan mujizat-mujizat, tanda-tanda penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka.
Pada waktu siang tiang awan berjalan bersama mereka. Pada waktu malam tiang api yang berjalan menerangi perjalanan mereka. Tapi mereka, bangsa Israel ini masih lagi merasa bahwa seolah-olah mereka ditinggalkan Allah. Dan Allah begitu kecewa dengan sikap bangsa ini. Karena mereka begitu keras hati. Tapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah Allah yang penuh kesabaran. Dia mau melihat supaya bangkit iman kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun ada tantangan, Tuhan lepaskan tantangan, cobaan terjadi dalam hidup mereka. Mari kita perhatikan di bagian ini. Bangsa Israel merasa putus asa. Merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Pelajaran ini merupakan pelajaran dalam kehidupan rohani kita. Ada begitu ramai orang berhadapan dengan persoalan demi persoalan. Tidak sedikit yang merasa kecewa, yang merasa putus asa berharap kepada Tuhan. Ada begitu ramai yang mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak ada waktu lagi, bahkan tidak mengambil kesempatan lagi untuk merenungkan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan membiarkan Tuhan berbicara, memimpin kehidupan dan hatinya. Tetapi selalu bersungut, merasa bahwa tidak dipedulikan Tuhan. Sebenarnya ketidakpercayaan kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat mengecewakan Tuhan. Sebenarnya Allah kita adalah Allah yang hadir. Allah berkata, aku adalah aku. Artinya dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah melupakan janjinya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah terlambat sebenarnya. Sekalipun kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan begitu melambat-lambatkan waktu. Tuhan punya waktu yang sangat terbaik dalam hidup kita. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap orang punya pengalaman hidup. Bahkan setiap perjalanan kita ada bermacam-macam tantangan. Tapi dengar baik-baik. Apakah Yesus tidak tahu tantangan itu? Apakah Yesus tidak tahu cabaran yang kita hadapi hari ini? Apakah Yesus tidak tahu situasi yang dihadapi oleh dunia hari ini? Mungkin ada yang bertanya, bila lagi COVID-19 ini? Bila lagi pandemik ini selesai? Situasi ini, apakah Yesus tidak tahu? Apakah Yesus tidak mengerti keadaan hari-hari ini? Tapi Yesus mengajar kita, melatih iman kita, menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan itu, baik sekarang, esok, dan minggu ke depan, bahkan tahun ke depan. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancang kecelakaan. Tapi persoalannya, kenapa terjadinya pandemik? Kenapa ada COVID-19? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Dan inilah persoalan manusia. Tapi saya ingin beritahu, tujuan Tuhan supaya iman kita, hati kita benar-benar percaya kepada Allah yang mengatur segala waktu. Tuhan punya waktu yang sangat terindah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan selanjutnya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 21. Surat Yudas 1 ayat 21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dalam surat Yudas berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Saya percaya ketika kita berada di dalam kasih Allah, bahkan kita sudah memiliki kasih Allah, bahkan kasih Allah yang menuntun kehidupan kita, pasti kita berkata, Tuhan, sekalipun aku lemah, Engkau tetap kuat. Sekalipun aku tidak setia, Engkau tetap setia.
Karena Allah tidak pernah menyangkal kasih-Nya terhadap kita. Allah tidak pernah melupakan kasih-Nya terhadap saya dan kita semua. Itu makanya bagian firman Tuhan berkata, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Bagaimana memelihara kasih itu? Memelihara diri itu, yaitu iman di dalam kasih Kristus Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, itu membuatkan banyak orang tidak bisa bertahan. Itu membuatkan banyak orang bersungut-sungut. Kenapa ini dan kenapa itu? Setiap orang yang mengalami kasih Kristus, jemahan kasih Tuhan dalam hidupnya, bahkan ada kasih yang mengalir terus-menerus dalam hidup, dalam kehidupan setiap orang, dia tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu berkata, aku akan menantikan Tuhan, menantikan rahmat Tuhan atau waktu Tuhan, yaitu waktu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, ayat yang 28 berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Poin yang kedua saya menarik di bagian ayat ini berkata, Allah tidak pernah melupakan. Yang tadinya Allah tidak pernah terlambat. Poin yang kedua adalah Allah tidak pernah melupakan. Iman itu bicara menanti waktu Tuhan. Ada begitu ramai secara tidak sadar atau sadar, doa itu memaksa Tuhan bertindak sesuai dengan waktu keinginannya sendiri. Tetapi waktu Tuhan tidak sama dengan waktu saya. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat-sangat baik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Sekalipun kita tidak mengerti, tapi Tuhan selalu nyatakan itu. Dengan janji Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, saya menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel yang mulai bersungut, yang mulai luntur imannya, mulai tidak lagi melihat Tuhan dan bahkan tidak mau bersandar lagi kepada Tuhan. Ya, saya menyampaikan pesan Tuhan ini kepada bangsa Israel supaya mereka mengerti bahwa Allah itu adalah Allah pencipta. Bahkan diri kita adalah diri yang diciptakan Tuhan. Hidup kita adalah pemberian Tuhan, diciptakan untuk Tuhan. Bahkan kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah dalam tangan Tuhan. Kalau pencipta, dia membentuk, bahkan tujuannya adalah untuk kembali kepada sang pencipta. Demikianlah kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengajar supaya kita menangkap pikiran Tuhan. Bagaimana cara kita menangkap pikiran Tuhan? Pertama, oleh firman Tuhan. Mari kita tangkap pikiran Tuhan. Oh, Allah itu adalah Allah yang menciptakan. Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah itu adalah Allah yang tidak lelah. Artinya tidak penat. Allah yang tidak lesu. Artinya dia tidak pernah mengomel, dia tidak pernah merasa kelemahan. Itu adalah Allah kita. Tujuan Allah supaya kita belajar menerima waktu Tuhan. Tujuan Allah supaya kita percaya terjadinya waktu Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kita belajar menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mujizat kita bisa bernapas hari ini, itu dalam mujizat. Kita boleh hidup hari ini, itu dalam mujizat. Dan kalau Tuhan ambil pun hidup kita, itulah mujizat. Karena waktu Tuhan sudah terlaksana. Waktu Tuhan sudah terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan.
yang terindah dalam hidup saya dan kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah melupakan, tetapi Dia mengajar kita supaya mengukur kehidupan kita berdasarkan iman kepada firman Tuhan. Artinya kita berpegang pada janji Kristus. Cepat atau lambat, ada waktu Tuhan buat saya dan kita semua. Itu menuntut iman. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini, apapun tekanan, apapun situasi yang kita alami, baik dalam pekerjaan kita, saya percaya Tuhan tidak pernah salah memberikan pekerjaan itu. Tapi Tuhan mempercayakan kepada saudara untuk mengurus pekerjaan yang dipercayakan dengan kekuatan Tuhan sendiri, dengan hikmat Tuhan sendiri, dengan cara pikiran Tuhan itu sendiri, bukan dengan cara kita. Tapi hari-hari ini selalu orang bergantung dengan cara pikir, kekuatan diri sendiri. Tapi saya percaya saat orang percaya meletakkan semua sebelum kita bertindak mengerjakan sesuatu, kita sudah berdoa, artinya kita mengizinkan Tuhan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan. Dan lihatlah, sekalipun begitu sulit kita hadapi, tetapi ada kebangkitan sukacita, ada kebangkitan damai sejahtera di dalam roh kita. Itulah penyertaan Tuhan, itulah tuntunan Tuhan, itulah artinya tidak dilupakan kehidupan kita bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam surat Yudas tadi berkata, jagalah dirimu di dalam kasih Kristus sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Filipi. Kewargaan bukan kepada dalam dunia ini, tapi Rasul Paulus berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Haleluya. Dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Artinya sekarang kita sudah mengalami, bahkan mendapat pengesahan kewargaan surgawi dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu itu? Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita. Saat kita mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, kita sudah diberikan kewargaan di dalam sorga. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itulah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saya. Apakah saudara percaya itu? Apakah jemaat-jemaat Tuhan percaya perkataan Yesus? Inilah dikatakan iman yang menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang sangat indah. Mari umat Tuhan, saya percaya bagian firman Tuhan ini. Sementara kita menanti Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bukan untuk membunuh binatang-binatang di dunia ini, bukan menghancurkan salib-salib, bukan menghancurkan musuh-musuhnya atau yang orang yang membenci Yesus, tetapi Yesus datang untuk mengangkat kita. Yesus mengangkat kita, dia akan datang dari surga sebagai raja atas segala raja. Dia membawa kita
pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah waktu yang sangat indah. Haleluya. Mari umat Tuhan, cepat atau lambat, waktu Tuhan itu sangat yang terindah, bahkan yang terbaik. Selanjutnya, di dalam ayat 29 berkata, demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Poin yang ketiga bicara tentang Allah sedia memberi kekuatan. Haleluya. Di dalam ayat 29 ini berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Itulah kepedulian Tuhan kepada kita. Itulah perhatian Tuhan. Itulah tuntunan Tuhan. Dia sangat mengerti. Allah sedia memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Yang sudah kehilangan semangat, Tuhan berikan semangat yang baru. Yang sudah tidak ada lagi berdaya untuk bangkit, Allah merangkul. Sampai putih rambutmu, kata Tuhan, aku akan menggendong kamu. Tahu menggendong? Dia akan gendong kita, seberat apapun kita. Allah sanggup menggendong hidup. Seberat apapun masalah, Dia sanggup menggendong hidup kita. Sampai putih rambutmu. Tahu putih rambut? Itu bicara tentang sudah tidak lagi kita berdaya. Sudah lagi kita tidak mampu. Tapi Allah berkata, aku akan menggendongmu. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengerti bagian ini. Bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau Allah itu adalah pemberi nafas dalam hidup kita, maka saya percaya Allah juga yang memberi kekuatan, kemampuan untuk menantikan harinya Tuhan. Mari bangkitlah dengan iman, menanti waktu Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, Allah di dalam kehidupan kita tidak pernah luntur. Selalu baru. Setiap hari, setiap pagi kata pemazmur. Selalu baru. Sukacita, damai, sejahtera. Selalu baru. Penyertaannya selalu baru. Pemazmur alami. Dan saya percaya kita juga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus mengalami itu secara pribadi. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang dikatakan Allah sediakan, Allah menyediakan, atau Allah memberi kekuatan kepada saya dan kita semua. Diumpamakan seperti seekor Raja Wali, burung Raja Wali terbang tinggi. Semakin kuat badai dia tempuh, semakin dia naik, saudara-saudara. Semakin Raja Wali itu ditemukan dengan badai, dengan angin, dengan topan yang kuat, semakin dia naik tinggi. Itulah gambaran kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Semakin ada banyak cabaran, semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah dalam kehidupan kita, semakin naik iman kita kepada Tuhan. Semakin penyerahan kita kepada Tuhan itu semakin kuat, saudara. Semakin bangkit, saudara. Kenapa? Karena kita punya Allah yang sedia memberi kekuatan. Karena Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di samping kiri kanan kita. Dia ada di depan, Dia ada di belakang. Di kiri kanan kita, Dia ada. Kata pemazmur, dia merasakan tuntunan itu. Dia adalah gembala yang baik. Itulah Yesus Kristus yang tidak pernah lelah. Di dalam ayat ini berkata,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengar baik-baik bagian ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tahu menanti-nantikan Tuhan? Bukan berarti sekadar diam. Bukan berarti kita sekadar hanya duduk. Tapi kata menanti-nantikan di sini adalah kita membiarkan Tuhan yang menuntun hidup ini. Bahkan kita membiar janji-janji Tuhan, perintah Tuhan ini menuntun kehidupan kita. Kita membiarkan firman Tuhan ini semakin hari, semakin kita rasakan, kita nikmati bersama dalam kehidupan kita. Dan itulah persekutuan dengan Allah. Itulah kita katakan kita memberikan waktu Tuhan. Kita menanti Tuhan setiap hari berbicara kepada saya dan kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Itulah akibatnya saat kita menanti-nantikan Tuhan dengan iman. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bayangkan. Inilah gambaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berada di atas, bahkan kita berada di bumi ini. Seperti itulah tuntunan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan menuntun kita. Dia membawa kita, mengangkat iman kita, mengangkat semangat kita, mengangkat gairah kita menyembah Tuhan, mengangkat hati kita untuk tetap haus dan lapar akan Tuhan. Bukan makin lama makin kita merasa Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tapi semakin hari kita merasakan ada kekuatan tangan Tuhan, kita merasakan ada sesuatu, semangat baru, ada kebangkitan dalam roh kita. Haleluya. Semakin kita berjalan bersama Yesus, semakin kita merasa tangan Tuhan. Semakin kita mau berjalan bersama Yesus setiap hari, semakin kita merasa rangkulan tangan Yesus. Semakin kita merasa tangan Yesus yang menopang kita, menuntun kita, bahkan memegang tangan kita. Kita tidak mampu memegang tangan Tuhan. Kita tidak mampu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan firman-Nya. Tapi kekuatan Tuhan, karena Roh Kudus dijanjikan, Dialah yang menuntun kita, Dia yang memegang kehidupan kita untuk berjalan menanti waktu Tuhan, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari umat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bagian firman Tuhan ini membangkitkan kita kembali, mengingatkan kepada kita kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita. Allah kita adalah Allah yang memberi kekuatan sepenuhnya dalam hidup kita. Apapun yang sedang terjadi, jatuh bangun kita, hidup kita adalah ada di tangan Yesus. Rancangan ke depan untuk hidup kita ada di tangan Yesus. Hanya satu bagian kita, menanti-nantikan Tuhan setiap hari, mendengar-dengaran suara Tuhan, melalui firman Tuhan. Saat kita menyembah Dia, saya percaya ada kekuatan kebangkitan roh, karena Roh Kudus yang mengerjakannya untuk tetap mengalami hadirat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, karena Engkau sangat baik. Engkau begitu mengasihi kami. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami izin Roh Kudus-Mu supaya terus-menerus memimpin kehidupan kami, supaya kami benar-benar, ya Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi. Mari pada pagi ini kita akan menaikkan satu pujian sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan bersama. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari umat Tuhan, sebagai doa penyerahan kita kepada Tuhan Yesus, mengizinkan Roh Kudus mengambil tempat sepenuhnya. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Haleluya. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus, penuhi hati kami
setiap hidup kami. Bangkitkan iman kami menanti hari-hari-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Yesus. Pertolongan-Mu setiap hari tak pernah terlambat. Ajarkan kami menanti waktu-Mu. Ajarkan kami, bangkitkan iman kami, melihat janji-Mu Tuhan, berpegang teguh pada firman-Mu. Diberkatilah umat Tuhan, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Mari iman itu sabar menunggu waktu Tuhan. Apapun yang kita perlukan, ada waktu Tuhan yang sangat indah dalam hidup kita. Bahkan menanti kedatangan Yesus Kristus untuk menolong kita. Kita perlukan iman yang menunggu waktu Tuhan. Dan saya percaya inilah waktunya. Inilah waktunya kita berdiri dan kita bertindak. Ini waktunya kita berkata. Kita berpegang pada janji Tuhan. Bahkan berdiri atas firman Tuhan. Sehingga Tuhan menggenapi sepenuhnya dalam kita. Saya percaya ada kekuatan Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Sementara kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami, bahkan seluruh umat-Mu, dimanapun kami berada. Umat yang sedang bertugas, bahkan yang ada dalam rumah, yang keadaan sakit, Tuhan ada kekuatan, ada kebangkitan roh, ada kesembuhan sudah terjadi dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus. Kami kembalikan ucapan syukur karena Engkau yang memberikan kami kekuatan menunggu waktu-Mu, menanti-nanti waktu-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan. Terima kasih untuk Reverend Jimmy yang sudah memberikan dasar iman kepada kita pada hari ini lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Saudara-saudaraku, sebentar ini kita akan memberi yang terbaik, dan sebelum kita memberi yang terbaik, kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kita akan bersama-sama dengan Brother Cheryl di dalam doa pemberian kasih. Mari saya ajak saudara kita berdoa bersama sebelum memberi yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan sepanjang minggu ini Bapa. Biar kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami ingin mendoakan hati kami agar kami siap memberi yang terbaik dan tidak mengharapkan balasan dari apa yang kami berikan, karena kami tahu apa yang kami ada pada saat ini adalah dari Engkau. Bapa, kami mendoakan untuk bendahari gereja, biar kiranya Engkau terus memakai dia agar dia dapat mengatur dengan bijak keuangan gereja Tuhan. Tuhan, untuk orang kekurangan pada saat ini, terus penuhi keperluan mereka, dan biar mereka terbuka mata dan terbuka hati, dan mereka sadar semua yang mereka ada pada saat ini adalah karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur selama ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah raya SIB Bandar Ipoh pada kali ini. Saya sangat percaya
bahwa dari awal ibadah raya pada kali ini Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita, dan berkat-berkat yang sudah kita terima pada hari ini itu adalah berkat-berkat kemurahan dari Tuhan sendiri untuk kita. Saudaraku, sebelum kita tutup ibadah raya kita pada kali ini, mari saya pimpin kita dalam doa. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik buat kami, sehingga saat ini Tuhan Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memimpin kami sepanjang ibadah raya ini. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar apapun yang kami lakukan selepas ini Tuhan, kami mau supaya Engkau menyertai kami, dan biar hidup kami berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di ibadah raya yang akan datang. God bless you.